Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu ya kakak-kakak yang cantik ada di sini. Dari kakak ini boleh? Perkenalkan, nama aku Salsa Bila, bisa dipanggil Salsa. halo Mbak Salsa. Nama aku Yusi, panggil aja Yusi. Halo Kak Yusi. Halo, nama aku Anita Bayari. Halo Kak Anita. Halo, nama aku Anissa, panggil aja Nisa. Halo Kak Nisa. Halo, nama aku Rahma, panggil aja Rahma. Halo Kak Rahma. Halo, nama aku Dada Fariza, panggil aja Dada. Halo Kak Hilda. Nah, kakak-kakak di sini mau bawain nih materi-materi untuk adik-adik, nanti tolong diperhatiin ya. Slide pertama bakalan dibacain sama Nisa. Baca. Ya, boleh. Apa sih itu kemanusiaan dan solidaritas? Apa itu kemanusiaan? Kemanusiaan adalah sikap baik dan peduli kepada orang lain, dan kita juga bisa belajar menyayangi dan membantu dan menghargai semua orang. Nah, slide yang kedua bakalan dibacain sama Kak Rahma. Selanjutnya kita belajar empati. Empati artinya mencoba merasakan apa yang orang lain rasakan. Contohnya seperti Bawahnya tuh. kalau temanmu sedih, kamu bisa menghibur gitu, atau kamu bisa menemani dan menyayangi. Terus next, arti dari solidaritas. Tahu nggak solidaritas itu apa? Solidaritas itu kita saling membantu dan bekerja sama. Contohnya membersihkan kelas bersama, bantu teman yang lupa bawa pensil. Oke. Nextnya bakalan dibacain sama Kak Salsa. Peduli sesama. Peduli artinya kita menolong orang yang kesusahan. Contohnya memberi makanan ke orang yang lapar atau membantu tetangga. Nextnya bakalan dibacain Kak Hilda. Kenali hak kita. Semua anak berhak belajar di sekolah, bermain dengan aman, diperlakukan dengan baik. Oke. Di sini ada saling menghargai. Coba dua lagi sorry. Nextnya bakalan dibacain Kak Anita. Oke, di sini ada saling menghargai ya. Jadi kita semua berbeda, tapi tetap harus saling menghargai. Contohnya tidak mengejek teman karena warna kulit kita beda, pakaian kita beda, atau agama kita beda. Oke, next slide. Dibaca sampai sini. Yuk menjadi anak hebat, jadilah anak yang satu suka membantu, dua menghargai teman, tiga suka mengejek. Dengan begitu kita bisa membuat dunia jadi tempat yang lebih baik. Ini udah habis. Tadi kan kita udah belajar tentang kemanusiaan, kepedulian, dan solidaritasnya. Nah, biar gak bosen, mungkin kita nonton video dulu ya. Islam mengajarkan pentingnya adab sebelum kita mencari ilmu. Mengapa demikian? Makanya ditonton aja episode adab sebelum ilmu. Selamat menyaksikan. Ish, teman-teman, ayah-ayah muda juga ya nontonnya. Assalamualaikum. Satu, dua.
Kakak, gitu aja marah. Riko kan perlu mau nanya-nanya pelajaran sekolah. Mau ngerjain PR. Penting nih. Harus dikumpulin hari ini. Ya udah, kalau Riko nggak mau ngikutin yang kakak bilang barusan, kakak nggak mau ngajarin ah. Wih, kakak gitu banget. Ya begitu santri kakak, kalau Riko mau diajarin. Ya udah, Riko nggak jadi nanya deh. Ya udah, kamu juga yang rugi. Riko, ada PR. Iya, Udah selesai? belum. Loh, Iya, Riko tadi lagi ngerjain PR. Tapi ada soal yang susah. Mau nanya ke Wulan, bukannya dikasih tahu. Malah dinasehatin. Pakai syarat segala lagi. kau tumben. Gak tahu tuh. Memang PR-nya susah ya. Lumayan sih. Kalau gitu, sini dia bantu bikin PR-nya. Alhamdulillah. Yuk, you are the best. Yuk, yang ini nih. Gue gak ngerti. Untuk kerjain soal itu, Riko harus jumlahkan yang full dulu dengan yang free. Oh, gitu. Terus gimana lagi? Kok TV-nya dimatikan ya? Kalian berdua kenapa? Bulan sih nggak kenapa-kenapa ya. Riko tuh. Riko, kamu ada apa dengan Kak Wulan? Kak Wulan tuh ya, pelit ilmu. Ih, Wah, Kak Wulan itu kan pintar ya. Tapi, masa ilmunya gak mau dibagi-bagi sama Riko? Riko mau nanya soal pelajaran. Masa gak mau kasih tahu? Untung ada Kio. Alhamdulillah, kebetulan Kio bisa bantu. benar begitu Wulan. tapi ya Riko tuh yang mulai. Wulan, Allah itu menganugerahkan kita dengan pengetahuan agar bisa diamalkan. Diamalkan untuk diri kita sendiri, juga untuk orang lain. Ilmunya jadi punya manfaat dan bisa menjadi ladang pahala. Makanya, jika ada orang lain yang bertanya tentang suatu hal dan kita tahu, maka wajiblah kita menjawab sebaik mungkin. Ayah, Bulan bukannya mau pelit ilmu sama Riko, tapi Bulan gak suka caranya Riko. Loh, memang caranya Riko tuh gimana? Masa Riko main masuk kamar Bulan gitu aja, terus langsung mau tanya soal pelajaran. Bulan nasihatin, Riko malah marah. Ya udah. Benar begitu Riko. Benar sih. Riko, ayah mau tanya, Riko tahu nggak fungsi kamar tidur? Kamar tidur ya. Kamar tempat kita tidur, ayah. Apalagi coba? Apalagi ya? Kamar tidur itu tempat kita beristirahat, tempat kita untuk ganti baju, dan banyak lainnya. Nah, jika kita hendak masuk ke kamar orang lain, seperti kamar ayah bunda, kamar Kak Wulan, ya Riko harus ketuk pintu dulu, lalu ucapkan salam. Setelah itu, tunggu dipersilakan masuk oleh yang punya kamar, baru boleh masuk. Ayah, ini kan di rumah kita sendiri. Masa tetap harus ketuk pintu kamar dulu sih? Kayak tamu aja. Karena bukan kamar kita, nah. Jadi, tetap harus minta izin sama yang punya kamar. Karena, jangan-jangan yang punya kamar sedang ganti baju. Ya kan? Nanti malu dong. Ya juga ya. Jadi, menurut ayah, wajar sih kalau Kak Wulan merasa tidak nyaman kalau Riko tiba-tiba masuk kamar Kak Wulan tanpa ketuk pintu dan gak izin dulu. Riko,
Mencari ilmu itu wajib dan Allah akan memuliakan dan mengangkat derajat orang yang mau mengamalkan ilmunya. Tapi ada pelajaran yang patut kita teladani dari ulama-ulama terdahulu, yaitu adab sebelum ilmu. Adab sebelum ilmu. Iya, sangat penting loh menjaga akhlak, adab sebelum kita mencari dan menuntut ilmu. Juga saat kita meminta tolong sesuatu hal. Para ulama terdahulu bahkan menghabiskan waktu lebih lama saat mempelajari adab dan akhlak daripada saat mempelajari ilmu. Dan Masya Allah, hasilnya ilmu yang lahir dari ulama-ulama itu bisa bertahan hingga ratusan tahun dan bahkan sampai saat ini pun masih bisa kita pelajari dan ambil manfaatnya. Masya Allah. Oh, gitu. Nah, sekarang Riko ngerti kan? Insya Allah sekarang Riko ngerti. Kakak, maafkan Riko ya. Riko kurang adab saat bertanya. Tolong ingetin Riko lagi, please. Ya, Oke, sekarang kan sudah nonton videonya nih. Tadi ada yang tahu nggak kesimpulan videonya apa? Apa? Kalau ke kamar harus? Betul. Jadi mau ke kamar siapapun, mau di rumah sendiri tetap harus ketuk pintu dan minta izin. Assalamualaikum. Masih di kamar ya? Ke rumah orang, ke siapapun itu harus minta izin dan ketuk pintu. Oke, kita main game ya. Makanannya boleh ditaruh. Mulai ya. Contoh dulu. Oke. Contoh. Sakit. Sikut. Sikut. Contohnya kayak gitu ya. Ini baru contoh. Tangan ini. Gimana jadi? Sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikat. Yang kalah siapa yang kalah? Ada hukuman. Yang kalah nanti dikasih pertanyaan. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikat. Mau yang dihukum adanya dulu, kakak-kakaknya dulu. Kenapa lu bareng balik itu nggak? Dipakat dong. Itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin engkau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luahkan saja bila harus menangis. Saya tadi udah main game, udah nonton film. Happy nggak? Happy. Dan
Dan kakak-kakak ini mau pamit undur diri ya. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum.